إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua karunia kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan lahiriah maupun kenikmatan batiniah, terlebih kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan ihsan, sehingga pada siang hari ini Allah menakdirkan kita semuanya berkumpul di masjid yang mulia ini dalam melaksanakan perintahnya. Itu semuanya adalah karena Allah memberikan kenikmatan iman kepada kita. Kalaulah tanpa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita lihat masih banyak saudara-saudara kita yang ketika azan berkumandang belum bisa melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Itu semuanya karena Allah belum membukakan pintu hidayah, belum memberikan kenikmatan, yaitu kenikmatan iman dan Islam itu sendiri. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu besarnya kenikmatan iman, begitu besarnya kenikmatan Islam, sehingga patutlah kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin kita, beliaulah uswah hasanah kita, beliaulah yang akan menolong kita nanti di yaumul qiyamah dengan syafaatnya. Beliaulah satu-satunya makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga belum terciptanya dunia ini pun Allah sudah mengabadikan nama beliau di tiang-tiang arasy, sebagaimana hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabarani. Ketika Nabiullah Adam berdoa dengan mengatakan, Ya Rabbi bihaqqi Muhammadin, Ya Allah dengan kemuliaan Muhammad, maka ampunilah dosaku.
Kemudian Allah menegur kepada Nabiullah Adam, bagaimana engkau tahu tentang Muhammad padahal dia belum saya ciptakan. Kemudian Nabiullah Adam menjawab, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam diriku, kemudian saya mendongakkan kepalaku, saya melihat di tiang-tiang aras tertulis kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah engkau sandarkan namamu yang mulia wahai Rabb kecuali kepada orang yang sangat engkau cintai. Kemudian Allah pun menjawab, benar engkau Adam, bahwasanya Muhammad adalah makhluk yang sangat saya cintai. Ketika engkau berdoa dengan menyebut namanya, dengan berwasilah kepadanya, maka saya ampuni dosa-dosamu. Itu adalah kemuliaan di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama beliau di tiang-tiang arsy. Kalau Allah saja memuliakan beliau, apalagi kita sebagai pengikutnya yang mengaku mengikuti beliau. Oleh karena wajiblah bagi kita untuk memuliakan beliau. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, beliaulah nanti di yaumul qiyamah sebagai pemegang tongkat kendali syafaat utama, syafaat yang besar yang Allah berikan kepada beliau. Beliaulah satu-satunya yang memegang panji kebesaran, panji kemuliaan, panji keagungan, yang mana semua nabi dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa tunduk di bawah panji beliau. Oleh karenanya patut kita juga bersyukur Allah ciptakan kita semuanya menjadi umat beliau, dan patutlah kita bersyukur kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau. Bagaimana caranya mendapatkan syafaat beliau? Tentunya kita banyak-banyak membaca sholawat sebagai bentuk silaturahmi ruh kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, masih di awal tahun baru Hijriah tahun 1442, marilah kita semuanya tafakur, muhasabah diri, benar-benar mengintrospeksi diri bahwasanya semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya usia kita, hakikatnya adalah semakin berkurangnya jatah umur kita. Marilah kita semuanya mengintrospeksi diri, bekal apa yang akan kita bawa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan anak-anak, tetapi amal solehlah yang akan menemani kita. Oleh karenanya di awal tahun baru ini, di awal bulan-bulan tahun baru Hijriah ini, marilah kita jadikan momentum untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas semua perilaku kita, atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah,
Kemudian langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mendidik jiwa kita, untuk mengajar jiwa kita agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kita lakukan yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, yang akhirnya kita akan mahabbatullah, mencintai Allah. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Salah satu tafsir di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam tafsir Al-Jailani beliau mengatakan illa liya'budun, di sini diartikan illa liya'rifun, agar kalian semua mengenalku. Ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya kita akan menjadi cinta kepada Allah, karena awal daripada cinta adalah mengenalnya. Kita mengenal tentang sifat-sifat Allah. Dialah zat yang wujud satu-satunya, dialah zat yang maha awal, maha dahulu. Dialah Allah, zat yang maha kekal. Dialah Allah, zat yang esa, yang satu dalam ketuhanannya maupun dalam kepemilikannya, dalam tauhid uluhiyahnya maupun tauhid rububiyahnya. Dialah zat yang satu-satunya zat yang tidak ada menyamainya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia adalah zat yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan makhluknya. Dia zat yang berdiri sendiri tanpa harus membutuhkan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dialah zat yang maha kuasa, dialah zat yang maha berkehendak, dialah zat yang maha melihat, dialah zat yang maha mengetahui tentang semua aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini. Apapun yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah, akan diperhatikan oleh Allah. Baik buruk perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji sawi pun, perbuatan kebaikan tersebut akan dilihat dan akan dibalas oleh Allah. Dan barang siapa melakukan kejahatan sekecil biji sawi pun akan dibalas oleh Allah. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita semuanya adalah makhluk yang lemah dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengenal Allah, marilah kita orientasikan mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik cinta, karena beliaulah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang dicintai oleh Allah. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah adalah qaulun Nabi wa fi'lun Nabi wa taqrirun Nabi. Jangan hanya dipotong fi'lun Nabi saja, yang dicontohkan Nabi saja. Ucapan Nabi itu juga sunnah, diamnya atau ketetapan Nabi itu juga sunnah. Ambil contoh ketika Rasulullah menganjurkan untuk kita berzikir berjamaah. Berzikir berjamaah itu juga sunnah Rasul, karena itu adalah sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah.
Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika kita mempelajari sunnah, pelajarilah sunnah itu dengan sebaik mungkin. Pelajarilah sunnah itu dengan sedetail mungkin. Jangan dipotong, dan kemudian ketika dipotong dihantamkan kepada orang yang tidak sependapat dengan kita. Ini banyak bermunculan kaum-kaum muda sekarang ini yang tanpa ada bekal ilmu yang memadai menghantam kepada kelompok lain dengan dalih bahwasanya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sungguh amat kekeliruan yang sangat ketika dia mengatakan tanpa ada ilmu yang benar-benar cukup untuk mempelajarinya. Boleh kita berbeda pendapat, boleh kita berseberangan pendapat, tetapi tidak harus saling membenci dan mencaci. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tanamkan cinta kepada Allah, tanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkan cinta juga akhlak Rasulullah yang senantiasa mencintai saudaranya yang seiman. Karena ketika kita diikat dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah saudara kita seiman. Oleh karenanya, dengan khutbah yang singkat ini, marilah kita jadikan kita semuanya menjadi muslim-muslim yang berukhuwah, muslim-muslim yang bersaudara. Walaupun kita berbeda, tetapi keyakinan kita sama, diikat dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan lewat khutbah yang singkat ini, Allah jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang beriman, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang senantiasa menjalin ukhuwah sesama umat, sesama saudara yang beriman dalam ikatan akidah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim, innallaha wal ghafurur rahim.